Assalamualaikum Bu Yumi. Waalaikumsalam Bu Nining. Bagaimana kabarnya? Kabar saya kurang baik hari ini Bu Nining. Saya lagi gundah gulana. Saya mau sharing Bu Nining. Oh begitu, makanya tadi saya lihat di WA itu ada banyak panggilan tak terjawab dari Bu Yumi. Kenapa Bu Yumi? Begini Bu Nining, saya adalah pembina ekstrakurikuler yang ada di sekolahan. Saya mengadakan ekstrakurikuler ini untuk mengembangkan bakat dan minat anak-anak yang ada di sekolahan. Dan di situ saya mengadakan ekstra setelah saya menggali potensi yang ada pada diri anak. Itu tuh saya menemukan ada yang nari ya Bu Nining ya, ada yang berbakat di bidang nyanyi, ada juga di olahraganya itu yaitu voli Bu Nining. Di situ saya juga ada pramuka Bu Nining ya. Kalau yang untuk ekstra seperti potensi yang ada pada diri anak kayak nari, menyanyi, terus dengan ekstra voli gitu ya Bu Nining ya. Kalau hal seperti itu jelasnya itu tuh memang orang yang potensi di bidangnya gitu ya Bu Nining ya. Iya, Tapi kalau yang di sini yang membuat saya galau dan membuat saya gundah gulana yaitu di itu Bu Nining, di pramuka. Karena di ekstra pramuka ini dalam programnya saya ini saya ingin sekali teman-teman saya di sekolahan untuk eh, ada mengikut dalam kegiatan ini Bu Nining. Begitu yang membuat saya gundah gulana. kolaborasi apa ya? Mungkin saya juga harus menyadari ya Bu, karena waktu. Mungkin adalah waktu, jam ya Bu ya. Karena saya sendiri menyadari ketika jam ekstra ini kan jam di luar jam kerja Bu. Kalau di luar jam kerja jelasnya teman-teman mungkin ada waktunya istirahat untuk teman-teman, terus waktunya untuk bersama keluarga dan hal yang lain ya Bu ya. Saya menyadari. Terus untuk itulah yang membuat saya galau bagaimana saya untuk bisa agar teman-teman itu bisa ikut itu bagaimana saya untuk melakukannya gitu loh Bu. Iya. Nah, pada awal kegiatan bagaimana Awal situasinya? kegiatan sih lancar ya Bu ya. Kegiatan ini aktif dan berjalan. Tapi seiringnya berjalannya waktu, di situ timbul rasa ingin saya berkolaborasi bersama teman-teman, bersama-sama untuk agar dapat untuk ikut program ekstrakurikuler ini. Apalagi dalam pemikiran saya pramuka ini itu tuh memang untuk semua guru yang ada, guru yang ada Bu, seperti kelas 1 sampai kelas 6 itu memang untuk guru kelas itu memang harus dan wajib, bukan wajib ya Bu ya, harus mengadakan pramuka ini untuk melatih kemandirian dan kedisiplinan anak. Iya Bu Yumi, benar sekali apa yang Bu Yumi sampaikan itu. Kemudian eh, bagaimana situasi yang Bu Yumi inginkan sekarang? Saya menginginkan situasi yang bisa untuk berkolaborasi, situasi yang bisa bagaimana ekstra ini bisa kita kita lakukan bersama-sama. Saya ingin ibu-ibu guru, rekan-rekan guru saya yang di sekolahan untuk ikut andil di dalam program ini, di dalam ekstra ini untuk bersama-sama untuk kita untuk berbagi ilmu bersama anak-anak begitu. Bagus sekali sebenarnya keinginan Bu Yumi ini. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan agar eh, keinginan Bu Yumi untuk berkolaborasi dengan teman-teman Bu Yumi itu bisa terlaksana? Yang ingin saya lakukan pertama mungkin saya akan melakukan komunikasi dulu ya Bu ya, komunikasi pendekatan kepada rekan-rekan mungkin ya. Terus saya akan memberi mungkin kepala sekolah terlebih dahulu Bu, baru saya akan komunikasikan kepada teman-teman.
ke kepala sekolah, nanti saya akan memberikan kepada teman-teman itu ya Bu ya, eee, apa namanya, mengatakan bagaimana kalau seandainya Esra ini kita adakan setelah jam istirahat setiap hari Sabtu, begitu Gitu Bu ya Bu Nini. Yumi ya. Ada hal yang lain yang mungkin akan Bu Yumi lakukan juga? Sepertinya ada Bu, hal yang lain yang akan saya lakukan yaitu, saya ingin membuatkan jadwal aja ya Bu ya, karena tidak mungkin semua guru ya, mungkin bertahap, mungkin, kelas, eee, guru mungkin yang apa ya, kelas besar seperti 2 dan 3 begitu Bu, mungkin saya jadwalkan secara teratur sepertinya. Iya. Oh, mungkin Saya jadwal dibedakan di penggalang dan siaganya mungkin ya Bu ya? nah, heeh, iya. Iya, iya betul sekali Bu Yumi. Nah, kira-kira apakah ide Bu Yumi itu nantinya akan membantu apa yang akan Bu Yumi laksanakan itu? Insya Allah akan membantu, dan juga, ide-ide ini juga mungkin akan ada, satu tambahan tadi ya Bu ya, mungkin saya rasa membantu soalnya kan ini saya akan memprogramkannya di jam, efektif atau jam kerja. Di situ kelas 1 sampai kelas 3 nanti itu adalah siaga, mungkin itu di jam pertama, terus yang penggalangnya mungkin di jam yang keduanya. Jadi satu hari setiap hari Sabtu itu dipergunakan untuk ekstrakurikuler, mungkin begitu Bu Nini. Iya, bagus sekali Bu Yumi. Apa yang harus Bu Yumi siapkan? Yang harus saya siapkan jelasnya yaitu karena ini saya harus menyampaikan secara langsung, mungkin mental ya Bu ya, yang karena saya siapkan untuk menghadapi teman-teman dan juga mungkin komunikasi yang baik, pendekatan yang lebih dekat lagi kepada teman-teman. Saya akan komunikasikan, saya akan, jelasnya saya akan meminta kepada teman-teman untuk bersama-sama berkolaborasi agar, ini bisa terlaksana. Mungkin mengajak tapi dengan cara yang tidak memaksa begitu ya Bu Yumi ya. Iya Bu Nining, Nanti betul sekali. ya, mungkin dengan berjalannya waktu apa namanya jika eh, kegiatan yang Bu Yumi lakukan ini berdampak positif, teman-teman Bu Yumi juga akan mau melakukan kolaborasi itu dengan sendirinya ya Bu Yumi ya. Betul betul Bu Nining. Iya. Kira-kira komitmen apa yang Ibu lakukan selanjutnya? Saya akan melakukan, berkomitmen kepada diri saya dulu, terutama kepada diri saya dulu Bu Nining. Iya, Karena, saya diri dulu, komitmen yang kuat untuk diri saya, bagaimana nanti, program ini bisa berjalan bersama-sama dengan rekan-rekan saya. Saya akan komitmenkan pada diri saya untuk menjadi, yang baik, bukan terbaik ya Bu Nining ya, menjadi yang teladan bagi teman-teman dulu. Saya akan membuat diri saya menjadi teladan dulu untuk teman-teman saya. Setelah itu mungkin akan, dengan komitmen yang kuat seperti itu, saya rasa mungkin, insya Allah teman-teman akan bisa untuk berkolaborasi bersama-sama untuk, bagaimana menunjang prestasinya anak-anak. iya. Luar biasa sekali Bu Yumi apa yang Bu Yumi rencanakan. Saya kira tentunya akan bisa membawa kemajuan di lembaganya Bu Yumi ya. Eh, Siapa yang akan Bu Yumi apa mintai bantuan maksud saya Bu Yumi. Yang akan membantu Eee Bu Yumi nantinya di rencana Bu Yumi ini siapa? Saya akan meminta bantuan kepada kepala sekolah jelasnya, karena kepala sekolah adalah, pembina yang utamanya ya untuk di sekolahan Bu Nining. Jelasnya saya akan meminta kepala sekolah untuk membantu saya menguatkan ini, kepada teman-teman yang lain. Iya. Selain kepala sekolah Bu Yumi? Iya Bu Nining, baru terpikirkan oleh saya, selain kepala sekolah mungkin saya akan menggunakan, meminta bantuan dalam kegiatannya yaitu anak-anak DKR Bu Nining, karena
pramuka ini banyak sekali dengan permainan, bagaimana berkelompok, bagaimana anak-anak bersosialisasi dan sembarangnya pasti ada kegiatan. Biasanya itu tuh mungkin saya akan meminta bantuan DKR juga. Iya, Bu Yumi, bagus sekali rencana Bu Yumi. Eh, Bagaimana perasaan Bu Yumi sekarang? Saya sangat, apa ya Bu Nining, tadi di dalam hati itu ada rasa gundah, rasa terbebani. Tetapi sekarang itu saya merasa eee, senang Bu Nining, merasa kurang yang di dalam hati saya tadi itu, eee, kurang, berkurang gitu. Jadi hati saya itu merasa bebannya itu sudah hilang gitu Bu Nining. Saya sangat senang sekali. Ya, kelihatan sekali ya, Bu, dari raut wajah Bu Yumi tadi yang kelihatan lesu pada waktu awal saya telepon tadi, sekarang sudah kelihatan ceria begitu. Semoga yang Bu Yumi rencanakan ke depannya akan membawa dampak yang positif bagi lembaga Bu Yumi, juga bagi apa namanya kolaborasi di tempat kerjanya Bu Yumi. Iya Bu Nining. Iya. Kemudian apa yang dapat Bu Yumi simpulkan dari sharing kita hari ini, Bu Yumi? Yang dapat saya simpulkan dari sharing kita hari ini, eh, dari semua permasalahan, memang kita harus mencurahkannya ya Bu Nining ya. Permasalahan itu tadi dengan saya mengatakan bahwa dari awal saya merasa gundah, gulana, tapi dengan setelah saya mencurahkan, saya mendapatkan suatu jawaban eh, dari apa yang diskusi yang kita lakukan hari ini Bu Nining, itu tuh sangat sangat termotivasi oleh saya gitu. Iya, sangat luar biasa sekali Bu Yumi. Berarti apa yang menjadi beban Bu Yumi tadi sudah berkurang ya Bu Yumi ya? Mm. Atau sudah hilang sama sekali? Sudah hilang. Iya. Semoga kedepannya cepat dilaksanakan dan segera terrealisasi begitu ya Bu Yumi ya, apa yang Iya Bu Yumi Bu Nining. rencanakan ini. Iya. Eh, Mungkin apa namanya, Bu Yumi ada kegiatan lain? Oh iya Bu Nining, saya masih ada kegiatan lain Bu Nining, karena habis ini saya mau ada musyawarah sama pemuda-pemuda, karena saya juga ada menggerakkan pemuda-pemuda ya Bu Nining, ya mungkin saya mau bermusyawarah sama pemuda sepertinya habis ini. Bu Yumi aktif juga di lingkungan ya ternyata ya. Alhamdulillah ya Bu Nining, untuk anak-anak muda-muda kita ya Bu Nining ya. Ya, luar biasa sekali. Itu juga akan memotivasi saya juga loh, ya. Jadi bisa saya ambil manfaatnya juga dari apa yang kita sharingkan hari ini, tidak hanya bermanfaat bagi Bu Yumi tapi juga bermanfaat bagi saya. Apa yang Bu Yumi lakukan di sekolah maupun di lingkungan itu juga memberi motivasi kepada saya untuk ikut menerapkannya juga. Luar biasa Bu Yumi. Tetap Iya semangat Bu. ya Bu Yumi ya. Iya Bu Nining, di sini saya juga menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Bu Nining ya, sudah mau mendengarkan keluh kesahnya saya. Bu Nining sudah mau mendengarkan dengan sangat baik dan memberikan suatu, apa ya, Bu Nining memberikan sesuatu pencerahan bagi saya. Akhirnya saya bisa untuk permasalahan saya ini bisa saya atasi begitu Bu Nining. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya ya Bu Nining. Sama-sama Bu Yumi. Tetap semangat, semoga sukses. Terima Iya Bu kasih. Yumi ya. Iya Bu Nining. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum Bu Nining. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Nining hari ini? Waduh, nih sebenarnya kalau kabar pribadi ini baik Bu Yumi. Cuma ada beberapa hal yang membebani pikiran saya Bu Yumi. Apa yang membuat pikiran Bu Nining terbebani kalau boleh tahu?
Ini Bu Yumi, saya itu kan punya program yang pernah saya sosialisasikan di sekolah dan dilaksanakan di sekolah kami, tapi Mhm. tidak bisa berjalan secara konsisten dan kontinu. Dan pada akhirnya sampai sekarang ini jadi mandek atau berhenti begitu Bu Yumi. Apa kira-kira yang membuat seperti itu, Bu? Membuat tidak konsisten seperti itu? Nah ini, Penyeb iya Bu Yumi. Eh, Program saya itu kan namanya Jagi Sejusa, jam pagi, Senin, Jumat, dan Sabtu, begitu Bu Yumi. Nah, untuk di program saya ini, kami harus masuk lebih pagi dari jam masuk di hari-hari biasanya. Nah, eh, dulunya program saya ini bisa berjalan dengan baik. 1 bulan, 2 bulan itu bisa berjalan dengan baik. Tapi ya ini Mhm. Bu Yumi, kok lama-lama jadi berhenti begitu. Di program saya itu kan kalau hari Senin itu kenapa harus masuk lebih pagi, karena setelah upacara itu ada kegiatan selera namanya. Senin literasi setelah upacara. Kemudian di Mhm. hari Jumat itu kami berkolaborasi dengan guru agama Islam, yaitu ada kegiatan istighosah dan doa bersama bagi yang beragama selain Islam. Kemudian di hari Sabtunya itu ada kegiatan selingan sehat namanya, senam dan lingkungan sehat. Jadi di situ kami melakukan senam dulu sekitar 15 menit, kemudian 15 menitnya kami gunakan untuk mengambil sampah yang ada di depan kami. Seperti itu Bu Yumi. Nah, kalau menurut saya apa yang saya programkan itu akan membawa kebaikan bagi sekolah kami, begitu Bu Yumi. Tapi kenapa ya kok ternyata harus mandek di tengah jalan ini? Apakah awalnya rekan-rekan tertarik, Bu Nining, untuk program yang Bu Nining jalankan ini? Iya, itu awalnya itu memang ketika baru saya sampaikan, saya sosialisasikan waktu Mhm. itu ya ke rekan guru, juga saya sampaikan juga ke wali murid, itu memang ada pro dan kontra gitu Bu Yuni. Waktu itu kalau dari gimana ya, bagaimanapun kalau masuk lebih pagi itu kan akan membawa dampak begitu ya Bu Yumi ya. Kalau masuknya lebih awal 30 menit untuk ke rekan-rekan guru sendiri, saya sebenarnya maklum kan setiap orang itu Mhm. punya kegiatannya masing-masing, punya kesibukannya masing-masing. Pastinya untuk rekan-rekan sendiri harus melakukan kegiatan di rumah. Kalau pagi hari itu harus mengurus anaknya, suaminya, mungkin juga orang tuanya, begitu ya Bu Yumi ya. Jadi kalau apa namanya jadwalnya diubah-ubah itu mungkin mereka agak kesulitan begitu mungkin. Begitu pula dengan Betul. iya Bu Yumi. Begitu pula dengan wali murid. Nah, wali murid ini juga ada yang pro kontra. Karena bagaimanapun mereka juga punya pekerjaan begitu Bu Yumi. Kalau iya, Mhm. kalau jam masuk di sekolah itu berbeda-beda, jadi berpengaruh juga. Mereka jam mengantarnya anaknya ini jadi apa ya? Jadi mungkin agak keteteran begitu mungkin membagi waktunya dengan pekerjaannya sendiri, dengan pekerjaannya di rumah, dengan mengantar anaknya itu tadi. Nah, begitu pula dengan pedagang yang ada di lingkungan sekolah saya, Bu Yuni. Itu juga apa? Ada yang pro, ada yang kontra juga. Bagaimanapun kalau masuknya lebih pagi, anak-anak itu waktu jajannya itu berkurang, Bu Yuni. Otomatis kan pemasukan para pedagang ini juga berkurang. Itu menurut mereka Bu Yuni. Waktu 30 menit ini kan kalau misalnya belum masuk, anak-anak masih ada waktu untuk membeli dagangan mereka begitu Bu Yuni. Iya Bu Nining, ya terkadang memang ada pro dan kontra gitu ya Bu Nining ya. Itu biasa mungkin terjadi Iya ya Bu Bu Yuni. Nining ya. Terus di sini Bu Nining, kira-kira apa ya Bu yang bisa membuat programnya Bu Nining ini Nah berjalan? ini Bu Yuni, ini sampai saat ini masih apa namanya
masih saya pikirkan begitu. Yang membuat galau saya itu ya ini. Bagaimana, apa yang harus saya lakukan untuk agar program saya ini bisa berjalan lagi, bukan bukan Mhm. sekedar untuk apa namanya memenuhi ego saya pribadi, bukan Bu Yuni, tapi untuk Mhm kebaikan mhm. lembaga saya. Saya kira apa yang saya lakukan itu tidak merugikan lembaga kok gitu kan. Justru Mhm. nantinya akan membawa kemajuan dan kebaikan bagi anak didik kita begitu. Dengan kebiasaan-kebiasaan seperti itu, seperti literasi, istighosah bersama, kemudian senam, itu kan juga untuk kebaikannya anak-anak. Begitu pula dengan membersihkan lingkungan agar anak-anak terbiasa hidup bersih kan begitu ya Bu Yuni ya. Iya. Mhm. Ada hal lain Bu Nining untuk agar program ini bisa berjalan dengan baik Nah, gitu? ini masih saya pikirkan dan ke ini baru saja apa namanya ada celing gitu Bu Yumi. Iya, Oh iya. dengan sharing dengan Bu Yumi Iya ini iya saya kok Bu jadi Nining. apa nemu sesuatu begitu. Mungkin rencananya saya akan mengajak teman-teman itu membuat jadwal guru piket gitu Bu Yumi. Jadi Mhm jadi mhm. kan yang harus datang pagi itu tidak harus semuanya begitu Bu Yumi. Iya, waktu 30 Mhm. menit itu kan memang berharga bagi setiap orang begitu ya Bu Yumi ya. Iya, iya. Jadi kalau Betul. misalkan saya memperbaiki program saya itu, kemudian Mhm. apa namanya, saya mengajak untuk melaksanakan apa namanya, guru piket itu. Sementara ini memang belum ada di sekolah kami. Mungkin itu akan bisa mendukung program saya itu bisa terlaksana kembali, Bu. Kira-kira dengan ide Ibu tadi bisa berjalan dengan lancar? Harapan saya seperti itu, Bu Yumi. Dan nantinya saya juga akan meminta dukungan dari kepala sekolah agar eh, memberi penguatan terutama kepada rekan-rekan saya di sekolah begitu Bu Yuni, dan juga Mhm. akan saya sosialisasikan kembali. Nanti program saya itu akan saya perbaiki, akan lebih saya perlihatkan apa namanya manfaatnya begitu Bu Yuni, supaya ketika saya sosialisasikan lagi ke wali murid, ke warga di lingkungan sekitar sekolah itu, iya, juga ke teman-teman Mhm. itu mereka akan mendukung begitu Bu, harapan saya. Dari yang Bu Nining ceritakan ini tadi, terus apa rencananya Bu? Apa yang akan Iya, Ibu rencanakan? yang saya rencanakan ya seperti tadi itu Bu Yuni. Saya akan mungkin Mhm. yang akan saya lakukan memperbaiki program itu, kemudian saya akan diskusi terlebih dahulu dengan kepala sekolah. Saya akan apa namanya Mhm. meminta dukungan beliau agar eh, program saya ini bisa berjalan kembali begitu Bu Yuni. Sangat bagus sekali, luar biasa ya Bu Nining ya. Rencana Bu Nining sangat luar biasa. Terus kira-kira apa komitmennya Ibu? Eh, Kalau komitmen pribadi saya itu begini Bu Yuni, bagaimanapun program Mhm. saya itu kan tujuannya nanti ke penerapan budaya positif di sekolah kami ya Bu Yuni ya. Nah, itu bagaimanapun saya harus bisa berkomitmen kepada diri saya sendiri terlebih dahulu agar, iya Bu Yuni, agar Mhm. saya bisa memberikan contoh, saya bisa meneladani eh, memberikan teladan bagi murid-murid saya, juga bagi warga, seluruh warga sekolah, termasuk wali murid, termasuk juga rekan guru kami di sekolah, dan juga kepada Mhm. warga di sekitar sekolah itu, bahwa saya bisa menjadi teladan terutama tentang datang lebih pagi itu sesuai dengan program yang saya buat. Nantinya meskipun di situ saya sudah membuat jadwal untuk guru piket, saya buatkan guru piket itu, Mhm. tapi
saya pribadi itu tidak harus mengikuti yang di jadwal piket itu tadi, tapi saya memang harus datang terlebih dahulu daripada teman-teman saya yang lain, apalagi dari murid-murid saya. Itu begitu Bu Yumi. Yang menjadi komitmen saya seperti itu nantinya Bu Yumi. Sangat luar biasa, sangat bagus sekali ya Bu Nining. Terus untuk komitmen Ibu ini tadi agar terlaksana, itu tuh siapa Bu yang bisa membantu Ibu agar komitmen Iya. Ibu ini bisa terlaksana? Yang jelas nomor satu itu yang mesti saya mintai bantuan itu adalah kepala sekolah Bu Yumi. Saya harus meminta dukungan beliau, meminta bantuan beliau. Kemudian saya juga akan mengajak rekan-rekan saya di sekolah untuk berkolaborasi, begitu Bu Yumi, yang dilaksanakan di program guru piket itu tadi Bu Yumi. Jadi supaya program saya ini bisa berjalan secara konsisten dan kontinu nantinya, tidak mandek seperti yang kemarin ini Bu Yumi. Iya, selain kepala sekolah, guru, saya juga akan meminta bantuan dari paguyuban kelas, kemudian komite. Jadi selain saya langsung sosialisasi pada saat rapat wali murid, nanti saya juga akan meminta bantuan dari komite dan paguyuban itu supaya beliau-beliau itu nanti menguatkan kalau program saya itu manfaatnya banyak, begitu Bu Yumi. Jadi supaya wali murid juga mendukung, begitu Bu Yumi. Betul, bagus banget Bu Nining ya. Saya yakin Ibu pasti bisa Bu untuk menjalankan ini dengan baik. Saya ikut senang sekali Bu Nining. Bu Nining sangat luar biasa. Bagaimana perasaannya Bu Nining sekarang? Sudah agak ringan ini, sudah agak lega. Apa yang menjadi beban di kepala saya tadi ini sudah gimana ya? Galon tadi sudah pecah galon. Tadi kan saya merasa galon gitu. Galon yang ada di kepala saya itu sekarang sudah bocor ini. Pecah galonnya, Iya. akhirnya airnya sudah menutupi menyegarkan tubuh ya Bu tubuh Nining saya ya, sekarang seger. Iya. Ya alhamdulillah Bu Nining ya. Terus apa kesimpulan Ibu dari percakapan Percakapan kita yang ini? luar biasa sekali Bu Yumi. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Bu Yumi karena diskusi dan sharing kita hari ini membawa penyegaran kepada saya pribadi tentunya, dan saya bisa menemukan solusi yang sangat saya kira sangat tepat dan harus secepatnya saya laksanakan, begitu Bu Yumi. Terima kasih sekali Bu Yumi. Iya. Sama-sama Bu Nining. Selamat ya Bu Nining ya. Saya yakin Bu Nining pasti bisa ya. Untuk itu Bu Nining harus tetap semangat. Udah ya Bu Nining, karena saya masih ada kegiatan. Untuk itu saya semoga Bu Nining tetap semangat ya. Pesan saya untuk sekali lagi, apapun yang nantinya ada gundah di hati Bu Nining untuk menyampaikan, untuk berbicara atau sharing kepada saya akan membuka hati saya untuk mendengarkan Bu Nining berbicara. Ya udah ya Bu Nining, saya akhiri. Waduh, saya tidak diberi kesempatan untuk berterima kasih nih Bu Yumi. Terima kasih sekali. Apa ya? Tadi kan sudah terima kasih. Iya, terima kasih atas sharingnya Bu Yumi, luar biasa.